Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mesa Putri, NPM saya 18111014. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Strategi dan Pengembangan Layanan Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial dengan dosen pengampu Bu Sri Murni SPD MPD. Asesmen dalam BK pribadi sosial. Asesmen merupakan salah satu kegiatan pengukuran. Dalam konteks bimbingan konseling, asesmen yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah konseling tersebut dilaksanakan atau berlangsung. Asesmen merupakan salah satu bagian terpenting dari dalam seluruh kegiatan yang ada dalam konseling, baik konseling kelompok maupun konseling individual. Karena itulah, asesmen dalam bimbingan dan konseling merupakan bagian yang terintegral dalam proses terapi maupun semua kegiatan bimbingan dan konseling itu sendiri. Asesmen dilakukan untuk menggali dinamika dan faktor penentu yang mendasari munculnya masalah. Fungsi asesmen dalam BK. Menurut Hood dan Johnson menjelaskan ada beberapa fungsi asesmen, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menstimulasikan klien maupun konselor mengenai berbagai isu permasalahan. Yang kedua, menjelaskan masalah yang senyatanya. Yang ketiga, memberi alternatif solusi untuk masalah. Yang keempat, menyediakan metode untuk memperbandingkan alternatif sehingga dapat diambil keputusan. Yang kelima, memungkinkan evaluasi efektivitas konseling. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan asesmen. Menurut Hood dan Johnson menjelaskan bahwa asesmen dalam bimbingan dan konseling mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama ada orientasi masalah, yaitu untuk membuat klien menggali dan menerima permasalahan yang dihadapinya, tidak mengingkari bahwa ia bermasalah. Yang kedua, identifikasi masalah, yaitu membantu baik bagi klien maupun konselor dalam mengetahui masalah yang dihadapi klien secara mendetail. Yang ketiga, memilih alternatif solusi dari berbagai alternatif penyelesaian masalah yang dapat dilakukan oleh klien. Yang keempat, pembuatan keputusan alternatif pemecahan masalah yang paling menguntungkan dengan memperhatikan konsekuensi paling kecil dari berbagai alternatif tersebut. Yang kelima, ada verifikasi untuk menilai apakah konseling telah berjalan efektif dan telah mengurangi beban masalah klien. Selanjutnya yaitu ada strategi implementasi program bimbingan konseling pribadi sosial. Strategi implementasi layanan bimbingan konseling. Yang pertama ada bimbingan kelas, yaitu program yang dirancang untuk menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Yang kedua ada pelayanan orientasi. Pelayanan ini merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Yang ketiga ada pelayanan informasi, yaitu pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik. Yang keempat, bimbingan kelompok. Konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5-10 orang. Yang kelima, ada pelayanan pengumpulan data atau aplikasi instrumentasi, merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pribadi peserta didik, lingkungan peserta didik. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Selanjutnya ada implementasi program bimbingan konseling pribadi sosial. Implementasi merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah disusun. Implementasi adalah aplikasi dari apa yang telah direncanakan. Dengan begitu implementasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam implementasi program bimbingan pribadi dan sosial di sekolah, yaitu keterbatasan jumlah guru BK yang sangat minim, tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah, guru BK yang bukan berlatar belakang bidang bimbingan dan konseling,
belum optimalnya guru bimbingan dan konseling dalam implementasi program bimbingan pribadi dan sosial, kurangnya minat siswa dalam pelayanan bimbingan, masalah penurunan minat belajar, masalah pergaulan, penyesuaian diri, pacaran, minuman keras, tawuran, obat terlarang, sulit beradaptasi, konflik dengan guru, teman dan lingkungan, pelanggaran tata tertib, kurangnya tindakan preventif, himbauan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi individu maupun kelompok. Sekian presentasi dari saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.